你放心吧，公司会安排他面试的。一下就给晕倒了。你超时跟我有什么关系啊？那怪谁了？怪谁？你说怪谁？怪谁？谢谢啊，我的纸箱了。哎，对不起啊，我都没让你。Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Dimanapun kalian berada dan sedang apa, gimana kabarnya kalian semua sehat? Kalau sehat-sehat, alhamdulillah. Gimana puasanya, lancar atau ada yang bolong nih? Pokoknya buat kalian yang sedang menunaikan ibadah puasa, semoga lancar dan semangat. Saya Mi dan selamat datang di channel Randomin, yang dimana memberikan sebuah alur cerita film-film yang menarik, seru, dan tentunya tapi tidak serandom para mantan kalian. Hahaha, maksudnya tidak serandom namanya. Oke, gak usah berlama-lama, langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Film ini berjudul Upstream yang rilis pada tahun 2024. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang bernama Gao. Dia adalah seorang pekerja di suatu perusahaan sebagai pengembang suatu aplikasi. Tetapi karena ia dipecat, akhirnya dia harus mencari pekerjaan lain untuk menopang seluruh keluarganya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan sebuah anggota keluarga yang berjumlah 5 orang, yaitu sepasang suami istri, anak, dan sepasang kakek nenek. Lalu mereka terlihat sedang sarapan bersama. Diketahui sang suami yang bernama Gao ini menopang seluruh keluarganya dengan bekerja sebagai programmer di suatu perusahaan. Lalu cerita berlanjut dengan memperlihatkan Gao yang sedang pergi ke perusahaan tempatnya ia bekerja sembari terlihat tergesa-gesa. Dan sesampainya ia di perusahaan, di kantornya, ia memarahi bawahannya karena bawahannya diketahui menghilangkan suatu pembaruan dari kodingan. Diketahui juga bahwa Gao ini ternyata merupakan ketua dari sebuah tim di kantornya. Lanjut beralih ke sebuah ruangan yang dimana ruangan ini adalah khusus untuk merokok para karyawan. Dan terlihat Gao juga di sini sedang mengobrol dengan teman-teman kantornya. Dan lalu tiba-tiba ada seorang perempuan yang mengetuk pintu. Dan pas dibukakan ternyata dia menyampaikan bahwa Gao dipanggil oleh atasannya dan disuruh untuk menghadap. Lalu sesampainya di sana, ternyata diketahui bahwa Gao di PHK dari perusahaannya. Mendengar hal itu, ia tidak terima dengan alasan dirinya sudah mengabdi kepada perusahaan selama 11 tahun. Dan tak selang lama kemudian dia langsung mengamuk dengan memecahkan kaca. Ia dipecat bahwa karena usianya yang tidak muda lagi. Selanjutnya setelah terlihat ia termenung, ia berjalan keluar dan tiba-tiba ada kurir yang mengantarkan pesanan minumannya. Namun di sini Gao terlihat memarahinya karena diketahui kurir tersebut lama. 1 bulan kemudian terlihat banyak orang yang sedang mengantri untuk menunggu dipanggilnya wawancara kerja. Dan tentu saja Gao pun terlihat sedang menunggu gilirannya untuk dipanggil. Lalu singkat cerita ia sudah dipanggil dan melakukan wawancara kerja. Namun ketika ia sedang memperkenalkan diri, tiba-tiba ternyata ia ditolak karena masalah usia. Lalu tak lama setelah itu ia pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Gao ditanya oleh ayahnya, "Kenapa pulang cepat?" Dan Gao pun menjawab, "Kenapa tidak di toko? Gak kerja kah?" Dan ayahnya menjawab, "Kamu juga gak kerja kan?" Namun Gao bersikeras berbohong dengan membuat alasan-alasan. Tapi ayahnya sudah tahu dan akhirnya ia memarahinya. Pulang kerja dipecat lalu dimarahi oleh ayahnya. Sambil berkata,
Apa yang akan terjadi kepada keluarga ini jika kau menganggur terus-terusan? Bulan kemudian Gao terlihat mengejar seseorang yang ternyata adalah adiknya. Gao mengejar adiknya, ternyata ia ingin menagih hutang. Namun dengan berbagai alasan, ia berhasil lolos dan melarikan diri dari tangkapan Gao. Oi, buat kalian yang punya hutang, tolong bayar. Lalu Shin berpindah ke sebuah rumah sakit yang ternyata ayahnya Gao pingsan dan dirawat di sana karena kelelahan bekerja hingga ia mengalami stroke. Diketahui ayahnya Gao ini bekerja di sebuah toko yang dibuka dekat rumahnya, jadi ia punya toko sendiri ya. Lalu Shin beralih dengan memperlihatkan Gao yang mengobrol dengan salah satu dokter perihal biaya rumah sakit. Dan diketahui ia harus membayar tagihan rumah sakit dalam waktu 3 hari. Lanjut Shin berpindah ke sebuah rumah yang dimana lihat Gao ketahuan oleh istrinya perihal dipecatnya ia dari perusahaannya. Tempat ia berdebat dengan istrinya dan akhirnya merundingkan bersama-sama untuk memecahkan masalah keuangan tersebut. Di sana istrinya juga bilang bahwa ia akan membantu suaminya untuk meringankan bebannya dengan cara membuka sebuah les drum. Waktu berlanjut ke keesokan harinya yang dimana Gao terlihat sedang santai di pinggir jalan sambil meminum sebuah kopi. Lalu tiba-tiba ia mendengar ada kurir yang sedang live streaming dan saat live streaming itu kurir berbicara tentang gajinya yang ternyata gajinya terbilang cukup besar. Mendengar hal itu akhirnya Gao tertarik hingga 像我这样，要是来跑外卖，能跑到跑外卖的话，可以扫我了哈，扫我的车上。我这个上个月不是去看那个什么吗？ Singkat cerita, akhirnya keesokan harinya Gao mendatangi markas kurir tersebut dan langsung melamar kerja di situ. Sempat ditolak dengan alasan jadi kang kurir itu tidak semudah yang dilihat. Tetapi karena Gao bersikeras dan setelah mengobrol panjang lebar, akhirnya Gao pun diterima oleh manajer tersebut untuk bekerja di sana. Dan setelah itu di sini Gao langsung diperkenalkan bahwa ada yang namanya sistem rank, yang dimana semakin banyak menerima orderan tanpa menerima rate buruk atau ulasan buruk, maka ia akan semakin naik ranknya dan tentu saja gajinya juga akan semakin besar. Lalu selain itu di sana Gao juga diberitahu bahwa di setiap rank tersebut ada kurir-kurir yang menempatinya, seperti di rank terendah dan juga rank teratas. Dan untuk rank teratas itu diisi oleh kurir yang bernama si hitam besar. Perlu diketahui bahwa rank ini akan diperbaharui setiap bulannya. Lanjut, untuk rank lain itu diisi oleh kurir yang bernama si pelit. Sesuai namanya, dikenal pelit walaupun kepada dirinya sendiri. Selain itu, si pelit ini juga mempunyai suatu kekurangan yang dimana ia tidak begitu lancar berbahasa Mandarin hingga membuatnya sulit untuk berkomunikasi dengan pelanggannya. Hingga itu menerima ulasan buruk. Dan setelah kita mengetahui hal ini, kita bisa balik lagi ke scene-scene sebelumnya yang dimana Gao itu memarahi suatu kurir karena keterlambatannya mengantarkan minuman pesanannya Gao. Sehingga Gao marah dan membuang pesanannya tersebut ke tong sampah. Oleh karena itu, di sini si pelit meludahi Gao. Lalu singkat cerita, Gao pun sudah mulai bekerja sebagai kurir.
Tetapi karena ia masih dalam tahap pelatihan dan pemula, akhirnya ia pun sering melakukan suatu kesalahan-kesalahan yang membuat ia sering mendapat ulasan buruk dan juga caranya melayani customer yang tidak ramah. Sehingga ia mendapatkan sekali banyak ulasan buruk dan menjadi beban yang membuatnya hampir dipecat dari pekerjaannya. 三上好，师傅三上好。会儿还没好呢。骑手已到店里。走得快24号，然而你不得进去呢。您即将超时了。不好意思，超时了。没关系，这啥？我才。哎呀，对不起啊。走吧。担心的外卖已自动接单。哎呀，看到了。走之前最想吃碗馄饨。哎呦，对不起，别。你说什么？啊？我爸刚出院。哎，有病啊你这个人！大学校园外卖车。您已经到达目的地。怒放的后庭花，怒放的后庭花，完蛋了。后庭花，怒放的后庭花，后庭花，我认识后庭花，不认识。我的奶茶是吧？你就是怒放的后庭花。外面怎么都让，怎么到你这就不让了？你有没有跟我阿姨好好讲？收到一个差评。 Cerita berlanjut ketika ia mengantarkan beberapa pesanan. Satu pesanan ia berhasil mengantarkan kepada pelanggan walaupun alamatnya salah. Tetapi karena hal itu ia marah-marah dengan pelanggannya hingga akhirnya cekcok. Selain itu ada pesanan yang lain, yaitu dia muter-muter karena tidak tahu akan jalan, yang akhirnya membuat salah satu pesanannya dibatalkan. Hingga akhirnya itu membuat Gao marah, kesal, dan merusak bunga tersebut. Lalu tak lama kemudian akhirnya Gao ditelepon oleh seseorang, yakni ibunya, dan ibunya memberitahukan bahwa ayahnya sudah pulang dari rumah sakit. Lalu sesampainya ia di rumah dimarahi oleh ayahnya perihal ia bekerja sebagai kang kurir, dan ayahnya bilang, "Aku membanting tulang untuk mencari uang demi menguliahkanmu, bukan untuk bekerja sebagai kang kurir." Jujur ya, saya kesel di sini melihat ayahnya memandang seorang kang kurir atau ojol itu sebagai pekerjaan yang dianggap remeh. Padahal pekerjaan walaupun sebagai kurir atau ojol yang penting halal dan bisa menghidupi keluarga, yang nggak apa-apa sih harusnya. Cuma ya karena namanya orang tua ingin anaknya menjadi lebih baik. Lanjut, di sini ayahnya tidak mau atau tidak terima Gao bekerja sebagai kurir, hingga akhirnya itu membuat kesal Gao dan singkat cerita sekeluarga menjadi cekcok. Kalau ini sih saya no komen. 你不治你脑袋里面血块怎么办啊？当初买这个房子是全家都同意的，爸妈，你冲我干嘛呀？这不一起想办法的吗？没有办法了呀，要啊！爸爸妈妈别吵了，一年20万这么贵，我们家上不起。不要！有本事别生病啊！ 狗吃雷！你给我闭嘴！ Waktu berlanjut keesokan harinya, yang dimana Gao bertemu dan mengobrol dengan seseorang perihal hutang. Dan diketahui di sini ternyata Gao mempunyai hutang kepada bank, dan ia harus melunasi untuk membayar hutang-hutang tersebut, kalau tidak rumahnya akan digusur. Lalu Shin beralih lagi ke kantor tempatnya Gao bekerja. Di sini diperlihatkan sedang dibagi-baginya gaji bulanan. Lalu selain itu, dan ternyata ada video tentang dirinya, yaitu saat ia menghancurkan bunga menjadi viral di TikTok, yang membuatnya ia mempunyai sebuah julukan, yaitu penghancur bunga. Lalu tak lama kemudian akhirnya Gao menerima gaji, tapi ia mengeluhkan karena gajinya kecil. 500，我辛辛苦苦忙活1个月。 Dan diketahui bahwa hal tersebut karena dirinya gagal mendapatkan bonus, kinerjanya yang jelek, kemudian dan ketepatan waktu yang buruk.
Selain itu, ia juga mendapat denda. Tidak ada tip, tidak dapat tip, dan juga beberapa ulasan buruk. Kurang lebih 11 ulasan buruk. Shin beralih ke di mana ia mengantarkan pesanan untuk salah satu pelanggannya yang tak lain adalah karyawan dari kantor perusahaan tempatnya ia bekerja dulu. Oleh karena itu, di sini diperlihatkan ketika Gao diketahui oleh salah satu karyawan yang ada di sana. 这是谁啊？这是咱们部门以前的老领导高组长，演什么东西？好了，好，谢谢。 Tak lama setelah itu, Shin berlanjut memperlihatkan Gao yang sedang hendak makan. Namun, pas mau makan, ia mendapat satu orderan yang membuatnya harus pergi bekerja tanpa makan. Lalu singkat cerita, setelah ia mengambil pesanannya tersebut di pasar, ia pun bergegas untuk mengantarkan pesanan tersebut kepada pelanggannya. Namun, di tengah jalan, ia ambruk. Ya mungkin karena tadi tidak makan, yang membuat pesanannya, ikannya kabur ke sungai. Jadi ingat film animasi ikannya. Diketahui ia ambruk karena gula darah. Dan setelah ambruk ia pun tersadar. Lalu di sini Gao terlihat sedang memverifikasi wajahnya, wajah senyumnya. Namun gagal, yang membuat ia diskor 3 hari karena gagal verifikasi wajah. Seiring berjalannya waktu, Shin berlanjut di malam hari dan terlihat Gao sedang merayakan ulang tahun ayahnya beserta dengan keluarganya. Lalu Shin berlanjut yang dimana istri dari ayahnya Gao sedang beres-beres, namun tak lama kemudian ia menemukan sebuah surat yang dimana suaminya meminta maaf karena ia menjadi beban bagi keluarga, dan selain itu menceritakan tentang keluh kesahnya sebagai seseorang yang mengalami kemunduran dalam hidupnya. Mendengar hal itu, istri ayahnya Gao pun memanggil semua anggota keluarganya dan bertemu di salah satu ruangan. Shin pun beralih dengan memperlihatkan kelima dari mereka bertemu, dan di sana memperlihatkan Gao bilang kepada ayahnya bahwa tak usah khawatir, percayalah padanya, dan ia akan mengikuti ayahnya. Lalu ayahnya pun akhirnya menangis. Dan Shin pun beralih ke keesokan harinya, yang dimana dari sini Gao mulai bangkit untuk berubah menjadi kang kurir yang lebih baik dengan cara ia bertanya kepada si hitam. Awalnya ia ditolak, namun akhirnya setuju karena ia menyogok dengan koyo. Ya, karena si hitam mempunyai kelemahannya itu sering sakit perut pada saat kerjanya ya. Yang akhirnya di sana membuat si hitam membantu Gao. Dan di sana si hitam pun menjelaskan masalah. Dan singkat cerita, akhirnya di sana Gao mulai belajar tentang dunia perkuriran, mulai dari ulasan, jarak orderan, pengantaran, rank, tingkat untuk meningkatkan orderan, dan juga mengetahui kesalahannya, dan juga mengetahui kesalahan pesanan, dan mengetahui pesanan dalam hitungan detik. Lalu prioritas setelah itu Shin berlanjut memperlihatkan Gao yang sedang mengkoding untuk membuat sebuah aplikasi namun tepat.没关系的。哇，那谢谢你，给你点赞啊！请问谁过生日啊？我。Happy birthday！ 给你一个大大的拥抱。哎，用餐愉快，辛苦辛苦啊！对。当然了。吃货外卖到了，麻烦给个5星好评。
Setelah itu scene berlanjut memperlihatkan Gao yang sedang mengcoding untuk membuat sebuah aplikasi map yang bernama Master Route. Diketahui aplikasi ini untuk memudahkan dirinya dan kurir-kurir lain di perusahaannya. Dan seketika, singkat cerita, aplikasi yang bernama Master Route tersebut akhirnya selesai ia buat. Lalu keesokan harinya ia bertemu dengan si pelit. Setelah itu mereka berpisah dan berjalan ke rutenya masing-masing. Namun, lalu tiba-tiba si pelit tertabrak oleh sebuah mobil yang membuatnya terjatuh hingga hampir terlindas truk. Sementara si pelit dilarikan ke rumah sakit, Gao langsung membantu pekerjaannya si pelit dan meneruskannya ke pelanggan. Hingga singkat cerita, scene pun akhirnya beralih yang dimana Gao menemui si pelit di rumah sakit untuk menjemputnya. Singkat cerita, setelah itu malamnya ia sampai ke rumah si pelit dan di sana terdapat satu orang istrinya dan juga 2 orang anaknya. Yang dimana salah satu anaknya seperti yang kita lihat kondisinya, dan ternyata benar saja anaknya ini menderita suatu penyakit yaitu leukemia yang harus segera dioperasi. Dan dari sini kita menjadi tahu kenapa si pelit menjadi pelit, yang membuat ia mendapat sebuah julukan si pelit, yaitu karena uang yang ia dapatkan untuk biaya operasi anaknya. Dan setelah itu dengan kejadian sebelumnya, yaitu ia tertabrak oleh sebuah mobil yang akhirnya ia mendapatkan 15.000. Akhirnya uang yang setelah ia kumpulkan setelah sekian lama akhirnya terkumpul untuk biaya operasi anaknya. Lalu scene berlanjut sesampainya Gao di rumah, ia bertemu dengan ayahnya yang ternyata ayahnya sudah mengalami perubahan yang lebih baik. Dan di sini ayahnya bilang bahwa ia akan menjalani rehabilitasi sendiri dan sembuh, jadi jangan cemas terhadapnya. Lalu keesokan harinya di tempatnya Gao bekerja, manajer sedang mengingatkan perihal makin banyak pesanan makin besar bonusmu, dan kurir juara mendapat bonus sekitar 2.000 yuan per bulannya. Di tengah-tengah itu Gao langsung merebut pengeras suara tersebut dan mengumumkan bahwa dia membuat sebuah aplikasi yang bernama Master Route, dan di sini terlihat langsung diserbu oleh kang kurir-kurir lain. Di samping itu scene langsung beralih memperlihatkan istrinya yang sedang menjual suatu barang di toko online. Lalu ayahnya berjualan di toko dan sedang rehabilitasi. Lalu lanjut istrinya yang sedang live streaming bermain drum dan memperkenalkan dirinya sebagai suami yang bekerja sebagai kurir. Lalu setelah itu scene pun beralih ke kantornya Gao yang memperlihatkan dirinya naik tingkat. Lalu tak lama kemudian manajer mengumumkan 2 hal baik, yaitu kantornya mengalahkan kantor lain terutama saingannya yaitu si Cepat dan menduduki peringkat nomor 1 di areanya. Dan yang kedua yaitu Gao menjadi lebih berprestasi, yang asalnya ia beban menjadi lebih baik dan menghasilkan banyak. Juga mendapat pujian karena berkatnya membuat aplikasi Master Route, perusahaan dan karyawan-karyawannya menjadi lebih efisien dalam bekerja. Lalu scene pun beralih ke parkiran kantor yang memperlihatkan di mana karyawan-karyawan lain sedang meminta kepada si hitam besar untuk memperlihatkan catatannya, yang dimana digadang-gadang catatan itu merupakan rahasia si hitam ini yang selalu menghasilkan banyak uang dan orderan banyak. Namun si hitam menolak hingga akhirnya terjadi cekcok antara keduanya. Singkat cerita, hal tersebut membuat si hitam terluka. Lalu di sana terlihat juga ia menangis, dan di sana si hitam pun bilang,
ia hanya ingin mengubah hidupnya saja. Tapi kenapa semua orang di sini iri dengannya? Dan singkat cerita, ia pun capek dengan pekerjaannya sehingga ia akhirnya memutuskan untuk cuti selama sebulan. Lalu scene berlanjut ke malam harinya yang memperlihatkan si hitam sedang bersantai di sebuah kedai dan sedang minum kopi dan merokok seruput. Hingga tak lama kemudian ada temannya yang datang. Dan di sana juga ada Gao. Setelah itu mereka mengobrol dan akhirnya si hitam menceritakan kenapa ia menjadi seperti ini. Diketahui ia menjadi seperti ini karena dulunya ia merasa bersalah kepada temannya. Sehingga akhirnya temannya itu mengalami sebuah kecelakaan yang mengakibatkan kehilangan satu kakinya. Dan hingga akhirnya si hitam pun bekerja keras untuk membantu mengobati biaya pengobatan temannya itu. Singkat cerita, setelah ia menceritakan ceritanya itu, si hitam pun langsung memberikan sebuah catatan kepada Gao dengan tujuan untuk membantu mengembangkan aplikasi yang dibuat Gao. Karena dalam catatan itu adalah data yang selama ini si hitam catat dan kumpulkan selama 3 tahun. Dan untuk itu, si hitam pun berharap dengan data yang dicatatnya itu bisa bermanfaat untuk membantu semua kurir. Lalu scene pun berlanjut ke esokan harinya yang dimana Gao terlihat langsung mengambil data dari catatan hitam besar untuk keperluan aplikasinya. Dan singkat cerita hingga akhirnya aplikasi versi terbaru jadi. Setelah itu scene dilanjut dengan memperlihatkan para kurir bertanding untuk mendapatkan peringkat teratas. Dan di sini Gao pun terlihat berjuang untuk mendapatkan peringkat tersebut. Di tengah-tengah perjalanan, Gao pun tertabrak. Walaupun begitu dan juga terlihat badan penuh akan luka, Gao pun tidak menyerah dan hingga akhirnya Gao pun bangkit untuk melanjutkan pesanannya. Hingga satu waktu akhirnya ia sampai di tempat customernya. Namun karena ini berada di sebuah diskotik yang penuh akan orang dan suara yang berisik, akhirnya membuat ia kesusahan untuk menemukan customernya. Hingga itu pun membuat ia hampir kehabisan waktu. Singkat cerita, akhirnya setelah mencari-cari kesana kemari, ia pun menemukan customernya, lalu memberikan pesanan ke customernya itu. Untungnya ia tepat waktu walaupun nyaris kehabisan waktu, dan Gao pun berhasil menyelesaikan misinya sebagai pemenang. Lalu cerita berlanjut dan scene memperlihatkan di kemudian harinya, di mana di sini ada banyak sekali orang, yaitu kang kurir-kurir yang berkumpul dalam satu tempat, dan ternyata ini adalah sebuah acara penghargaan di mana Gao berhasil menjadi pemenang dari penghargaan tersebut. Lalu setelah itu Gao pun langsung memberikan beberapa sambutan dan tak lupa ia memberikan pengumuman juga bahwa anaknya si pelit yang dioperasi karena leukemia itu juga akhirnya selamat dan sekarang sedang menjalani masa pemulihan. 但是我还是要感谢这份工作，在我人生，这个是我们站的同事。来，休息会儿，你们先吃饭，谢谢啊，先吃饭。 Lalu setelah itu tak lama kemudian, singkat cerita, scene pun beralih dan berlanjut memperlihatkan Gao pindah rumah, dan setelah itu diperlihatkan dia dan sekeluarganya sedang makan bersama di luar. Dan cerita pun benar-benar tamat. 哦，真的？